Halo semuanya, kita akan lanjutkan kelas ini dengan materi tentang paid traffic atau traffic yang berbayar, di mana kita meminta bantuan pihak lain untuk mendatangkan traffic ke tempat kita. Yang pertama kita akan bahas adalah Google Ads. Konsep beriklan itu sudah ada lama di dalam digital marketing, karena tidak semuanya harus organik. Kita minta bantuan pihak lain. Nah, di awal tahun 2000-an, salah satu platform iklan internet yang sangat besar adalah Google AdWords atau sekarang namanya Google Ads saja. Nah, iklan di Google tuh sangat efektif, terutama produk dan layanan yang bukan fashion, kecantikan, dan kuliner. Kenapa saya bilang masih sangat efektif? Karena beberapa orang menganggap bahwa Google Ads itu sudah tidak banyak dilihat orang, padahal itu salah. Malah perannya sekarang makin penting. Kenapa? Karena sosial media makin besar, berarti ada produk-produk tertentu yang sangat layak dan sangat cocok diiklankan di sosial media, tapi ada produk-produk di mana menggunakan sosial media sebagai branding, tetapi susah untuk mengiklankan, gitu ya. Nah, contohnya gini, kalau produknya bukan fashion atau kecantikan dan maupun, oke, sebentar, kursor saya tidak keluar, oke, sekarang keluar ya. Bukan fashion, bukan kecantikan, dan bukan kuliner. Misalnya, Anda punya jasa renovasi rumah, oke? Jasa renovasi rumah, atau Anda punya bisnis lainnya. Misalnya, katakan saja Anda jualan peti mati, ya, dan bisnis yang fokusnya adalah B2B atau business to business. Anda menyediakan layanan khusus untuk pebisnis lain, bukan untuk orang atau customer biasa, langganan biasa. Anda perlu Google Ads. Google Ads masih sangat bagus dan dia bahkan sekarang makin tinggi. Contoh begini, ketika orang nyari jasa renovasi rumah, orang tidak mencari di Instagram, orang tidak mencari di Facebook, orang mencari di Google atau nanya temennya, dan temennya mungkin googling. Ingat, googling masih sangat relevan dalam kehidupan. Orang mencari tempat, kalau saya dosen, maka orang mencari tempat kuliah tidak di Instagram. Orang mencari tempat kuliah terbaik itu lewat Google. Tapi ketika dia mencari informasi lebih lanjut tentang sebuah kampus atau sebuah sekolah atau sebuah TK, dia mencari Instagramnya. Tapi ingat, orang pertama kali menemukan kampus, sekolah itu dari Google Ads. Google Ads masih sangat relevan. Nah, ini contoh penempatan Google Ads. Di bagian atas itu ada paid result, itu adalah tempat biasanya iklan, di situ biasanya 1-3. Ada tandanya ads atau tandanya iklan. Kemudian bawahnya adalah hasil organik. Hasil organik itu full murni dari SEO. Kadang-kadang iklan juga ditaruh di bagian paling bawah, walaupun jarang. Di sebelah kanan kalau Anda mencari apapun, itu ada namanya knowledge graph box. Knowledge graph box itu sebenarnya bukan website, tapi suatu ringkasan yang dibuat oleh Google. Nah, jadi untuk tabel di sini, biasanya Anda harus punya authority yang tinggi atau sebuah website yang sangat sering dicari orang dan sangat sering dibuka. Contohnya Wikipedia. Ya, jadi biasanya kalau Anda lihat di sini ada kotak dengan penjelasan tertentu, Anda mencari nama artis atau nama perusahaan, lalu ada muncul ini namanya knowledge graph box. Ini dibuat otomatis oleh Google. Ya, suatu kotak pengetahuan lah, ringkasan dari berbagai hasil pencarian. Nah, oke. Kita lanjutkan. Paid traffic berikutnya, seperti yang Anda sudah tahu dan akan kita pelajari, yaitu social media ads. Nah, social media adalah tempat pengguna internet bersosialisasi, komunikasi, dan berteman. Penggunanya banyak dan interaksinya lumayan sering. Iklan di sosial media seperti Facebook dan Instagram sangat efektif untuk mendapatkan leads dan calon pelanggan baru. Belum lagi orang-orang yang akan saling berkomentar. Jadi konten-kontennya pun bisa konten dari para pengguna layanan kita. Itu enaknya kalau pakai social media ads. Ini contoh, mungkin Anda sudah tidak asing dengan nama orang ini, yaitu Dewa Eka Prayoga. Banyak orang bilang dia salah satu digital marketer terkenal di negeri ini, dan ini salah satu iklan yang saya lihat. 30 hari jualan. Bayangkan jualan buku di Facebook, jualan buku di Instagram. Terbukti berhasil. Kalau dari klaim Mas Dewa Eka, dia penjualannya sangat besar. Oke ya. Nah, produk yang lain. Ini contohnya adalah Crello. Crello adalah produk seperti Canva, mungkin Anda pernah dengar ya. Ini adalah aplikasi web untuk ngedesain. Ini sering sekali keluar dan pada akhirnya saya langganan Crello.
dia sering keluar di Instagram dan Facebook saya. Bayangkan, dua benda yang bukan kecantikan, bukan fashion, bukan kuliner, tapi dia bisa sukses di social media ads. Berarti social media ads dan Google Ads itu saling komplement, saling melengkapi. Nah, tapi kalau Anda menjalankannya cukup di social media ads pun, itu sudah trafficnya sangat tinggi. Asal iklan Anda menarik, yang akan kita pelajari, dan bagaimana mengoptimalkan iklan Anda. Berikutnya adalah paid promote. Istilah keren dari paid promote adalah endorse. Kita membayar influencers, Instagram ya, selebgram, yang sudah punya followers banyak, minimal biasanya 10.000, 10.000. Kemudian dia akan post konten kita di story atau feed dia. Nah, ketika Anda akan menaruh atau membayar influencer untuk menaruh produk kita di dalam feed atau story dia, perhatikan visual kontennya sudah oke. Captionnya juga menarik atau bahkan kontroversial. Saya akan garis bawah di sini ya, kontroversial. Makin kontroversial makin bagus. Biar apa? Biar orang ngelihat profil kita. Lalu set akun privat. Saya akan jelaskan kenapa set akun privat. Oke, kenapa set akun privat? Kalau tujuannya adalah followers. Kalau tujuan Anda adalah followers, maka set akun Anda privat ketika endorse sedang terjadi. Orang mau nggak mau, kalau dia tertarik dengan konten yang dipost oleh influencersnya, dia akan follow Anda. Biar apa? Biar kita approve, lalu dia bisa lihat isinya apa sih Instagram kita, ya. Jadi set privat kalau Anda ingin meningkatin followers. Kalau Anda tidak, tujuannya bukan meningkatkan followers, tapi hanya untuk dapat branding, ya Anda tidak perlu set privat. Walaupun saya sendiri kalau dengan klien, saya selalu bilang kalau kita paid promote, kita set privat, biar orang follow. Oke, ini adalah contoh sebuah feedback dari seorang pengusaha, seorang pembisnis online yang menggunakan suatu jasa bisa dikatakan broker influencers. Nah, broker influencersnya ini namanya Iconic Sisters. Saya tulis saja, saya tidak punya hubungan dengan Iconic Sisters ya. Ini namanya Iconic Sisters. Anda bisa cek, dia adalah broker influencers. Saya tidak ada kerjasama apapun, tapi memang betul bahwa saya pernah membantu klien untuk endorse di sini. Ya, memang pernah. Hasilnya gimana? Hasilnya bagus. Seperti ini dia bilang followersnya naik sampai 6.000, 6.000. Orderan juga meningkat. Nah, Iconic Sister waktu itu kerjasama dengan Nana Mirdad. Oke, dapat. Ya, jadi Anda tidak perlu menghubungi satu-satu influencers. Kenapa? Karena influencer itu sibuk. Dia punya manajer sosmed, tapi kadang-kadang di sosmednya juga sibuk. Lewat dari broker, biasanya sistemnya itu bebarengan. Satu hari nanti influencers itu akan langsung mengendorse banyak produk. Dan kita bisa dapat harga yang lebih murah ketimbang langsung ke influencersnya, ketimbang langsung ke selebgramnya. Jadi Anda bisa manfaatkan ini salah satu broker influencers yang menurut saya profesional dan bagus. Giveaway. Giveaway adalah strategi marketing yang populer dan efektif di sosial media. Menurut data dari Google Primer, sekitar 75% peserta giveaway berpeluang menjadi konsumen kita, pelanggan kita di masa depan. Nah, ketika Anda akan menyelenggarakan giveaway, perhatikan bahwa giveaway itu artinya Anda memberikan hadiah secara cuma-cuma. Tidak boleh seseorang yang akan ikut giveaway, dia harus membayar kepada Anda. Tidak boleh sama sekali. Tidak akan ada orang ikut. Jadi giveaway itu adalah secara cuma-cuma memberikan hadiah. Hadiahnya, sekali lagi, tentukan hadiah yang akan diberikan. Oke, ya, kita akan, berarti tentukan hadiah yang akan diberikan. Hadiah ini ada dua. Hadiah ini bisa produk kita, atau hadiah ini adalah produk lain. Produk lain. Ini produk kita ya. Apa bedanya? Contoh, kalau Goma Media, Gold Marketing Media, berarti saya akan memberikan giveaway jasa gratis SEO, cek SEO website klien, calon klien. Atau Anda jualan sepatu, Anda kasih produk sepatu Anda gratis. Atau produk lain, contoh produk lain begini. Banyak giveaway itu memberikan hadiah smartphone, atau iPhone, atau laptop. Bukan produk dia. Nah, jadi Anda tentukan hadiahnya apa. Lalu tentukan persyaratan giveaway. Apakah dia harus follow? Ataukah dia harus like? Ataukah dia harus mention? Artinya dia harus post gitu ya, atau post. Nah,
Ini bergantung kepada Anda. Apa syaratnya? Tentukan target. Nah, kalau Anda sudah punya target, Anda mau iklankan, nah targetnya itu misalnya audiensnya yang seperti apa. Gunakan hashtag. Perhatikan, bangun hashtag yang memang cocok untuk giveaway Anda. Misalnya, Anda punya merek namanya Anda jualan yogurt ya, misalnya namanya yogurtku. Berarti hashtagnya yogurtku giveaway. Harus ada. Biar apa? Biar bisa kita track dengan mudah. Kadang-kadang yang ikut giveaway lupa mention, lupa follow. Nah, biar juga kita lihat dari hashtag yogurtku giveaway, mereka benar-benar follow kita nggak? Mereka benar-benar like kita nggak? Mention kita nggak? Jadi itu akan bantu kita nanti untuk mengelompokkan konten biar mudah. Lalu pertimbangkan kolaborasi. Nah, kolaborasi seperti apa? Anda bisa menghubungi pebisnis online lain. Mungkin jasanya tidak sama dengan Anda. Saran saya tidak sama ya. Misalnya Anda jualan sepatu ya. Anda cari pebisnis online lain yang jualan t-shirt, jualan tas. Jadi bareng-bareng. Jadi dapatnya itu full. Ketika orang ikut giveaway, dia dapat sepatu, celana, t-shirt, sama tas. Nah, itu kolaborasi. Kalau Anda kesusahan, kita juga tahu bahwa ada yang namanya broker giveaway. Anda silakan cari di Instagram, Anda bisa dapatkan broker giveaway. Anda tinggal kasih produk Anda apa atau uang biasanya, lalu kita ikut giveaway di situ. Ini contoh giveaway dari salah satu produk namanya Display & Co. Nah, Anda perhatikan di sini dia bilang dia akan ngasih giveaway box di bulan Maret untuk 2 orang pemenang. Caranya gampang. Follow akun, like postingan, mention 5 temanmu di kolom komentar. Jadi dia dapat semua nih, dia dapat followers, dia dapat engagement juga, like sama mention. Berikutnya, ini adalah produk fashion. Kalau tadi kan box untuk sepatu ya. Dia memberikan produknya adalah tasnya, dia kasih gratis tas untuk 2 orang yang beruntung. Kamu harus ikutin aturan mainnya. Jadi ada syarat, tentukan hadiah, tentukan syarat, target, gunakan hashtag. Nah, Anda juga bisa pakai broker. Perhatikan, kalau pakai broker, berarti Anda akan langsung kolaborasi dengan banyak produk, banyak bisnis online. Nah, tentukan tujuan Anda. Karena gini, karena ketika Anda pakai broker, saya akan coba tulis di atas ya. Oke. Di sini khusus kalau pakai broker ya. Broker. Ya. Kalau Anda pakai broker, ada positifnya. Positifnya apa? Cepat. Anda nggak usah mencari kolaborator, akan giveaway ini kolaborasi dengan bisnis online mana, nggak usah. Yang hasilnya biasanya, ya, sorry, hasilnya juga bagus. Bagus dalam artinya apa? Dalam artian followers dan like. Tapi ada kelemahannya. Kelemahan yang pertama adalah audiensnya umum. Audiens umum. Kelemahan kedua, bisa saja yang akhirnya follow Anda adalah ghost followers. Nah, audiens umum tuh maksud saya gini. Kalau Anda ikut dengan kolaborator, dengan broker, berarti audiensnya itu akan sangat umum. Bukan orang yang tertarik dengan produk Anda. Mungkin mereka tertarik, tapi bisa juga tidak. Jadi, itu kelemahan pertama. Yang kedua, setelah mereka follow kita, mungkin mereka ghost followers. Mereka tidak melihat konten kita, tidak berinteraksi, bahkan lihat pun jarang. Tapi followers kita banyak. Nah, makanya dari awal tentukan target. Anda mau target seperti apa? Ya, tentukan target betul-betul dari awal. Kalau memang hanya untuk penambahan followers, oke. Contoh, ada sebuah akun klien kita, dia memang pengen followersnya naik. Ya, ada ya, yang sering saya sebut namanya, yaitu jualan plakat. Hanya dalam waktu 4 bulan, dari 4.000 followers, dia jadi 20.000. Salah satu caranya pakai promote dan juga giveaway. Memang bagus, tapi harus diakui sebagian ghost followers. Kami sudah beritahu, tapi klien tetap ingin, karena dia pengen punya followers banyak. Tapi dia nggak mau bot. Nah, padahal ghost followers menurut kami juga sama buruknya dengan bot. Cuma kalau bot akan hilang, karena bot itu robot ya, mesin. Dia akan dibantai habis sama Instagram. Kalau ghost followers tuh, ya dia cuma ikut aja, dia cuma lihat konten kita dan dia nggak terlalu peduli dan tidak berinteraksi. Nah, kembali kepada target Anda apa? Target Anda memang betul-betul hanya untuk meningkatkan brand saja ya. Maka giveaway dengan broker sangat bagus. Oke, ini contoh kalau Anda pakai broker ya. Ada brokernya salah satu di sini. Perhatikan di sini. Anda akan bersaing, bukan bersaing. Anda akan bersama dengan banyak
vendor, banyak pebisnis online di sini. Mereka yang ikut giveaway ini harus follow semua akun ini. Oke. Mengapa orang memilih berbayar? Bukannya sudah ada organik. Nah, orang mengira iklan itu mahal. Iklan itu ngeluarin uang. Orang lupa bahwa ada nilai lain yang kalau di-convert jadi uang yang lebih banyak lagi. Apa itu? Waktu. Waktu itu uang loh. Waktu itu emas loh. Anda habiskan waktu untuk bangun SEO, Anda habiskan waktu untuk bangun konten hebat, tangga hashtag ganti-ganti, itu capek untuk meningkatkan followers, meningkatkan reach dan impressions. Bagaimana kalau saya jangkau banyak orang, tapi sambil organiknya jalan? Jadi boost, jadi dia akan naik dengan cepat. Itulah saya bilang, mengapa berbayar? Kenapa harus ngambil paid traffic? Karena jangkauannya luas dan cepat. Cepat sekali. Anda yakin produk Anda sangat bagus karena sudah dijual di berbagai e-commerce misalnya. Sudah banyak orang pakai. Sekarang saatnya masuk sosial media, Anda bisa langsung jangkauannya luas dan cepat. Anda tidak perlu menunggu orang mencari produk Anda. Anda yang datang ke depan pintu rumah orang tersebut. Anda langsung datang ke timeline story dia. Anda langsung datang ke timeline feed dia. Oke? Yang kedua, prospek atau leads berkualitas. Nah, kalau prospek atau leads berkualitas, itu kalau Anda melakukan ads. Kalau melakukan ads, prospek atau leads Anda berkualitas. Itu sudah pasti. Kalau tujuan Anda untuk branding, ya, Anda bisa pakai ini, paid promote. Anda bisa pakai paid promote atau giveaway. Bisa pakai ads juga nggak untuk branding? Bisa, sangat bisa. Cuman, Anda harus perhatikan bahwa kalau Anda cuma branding, tidak sedang soft selling, menjual sesuatu, Anda bisa melihat bahwa ternyata tidak banyak uang yang dihasilkan dari branding. Karena branding itu biar dikenal banyak orang. Nah, paid promote atau giveaway itu cepat sekali. Nama Anda bakal naik, orang-orang bakal kenal Anda. Dengan cara yang berbeda, bukan seperti ads yang tujuannya berjualan. Ya. Namun kalau Anda gunakan paid promote untuk prospek atau leads, itu juga bisa. Jadi semuanya bisa berkebalikan. Yang saya sampaikan di sini adalah hasil yang lebih efektif. Kalau Anda ingin branding, dan saya selalu sarankan di awal, nanti kalau kita udah masuk funnel, saya akan bilang branding dulu. Jangan jualan dulu. Branding dulu, jangkau orang sebanyak-banyaknya, ya, dengan ads maupun paid promote maupun giveaway, ya, yang saya akan ajarkan adalah yang lewat jalurnya ads, baru setelah itu jualan atau dapatkan prospek leads berkualitas. Nah, inilah terakhir, Anda menghasilkan profit lebih banyak. Antara paid traffic dengan organic traffic itu tidak terpisah. Anda harus menjalankan keduanya. Seperti saya bilang, untuk mendapatkan organic traffic, Anda perlu SEO dan kata kunci. Anda perlu konten yang berkualitas, Anda perlu hashtag, mainan broadcast message juga. Begitu juga ketika Anda akan pakai strategi paid traffic, iklan FB dan IG, paid promote giveaway, ya. Kamu tidak akan cover Google Ads. Tapi sepanjang kelas ini nanti kita akan lihat bagaimana cara terbaik iklan Facebook dan Instagram. Lalu kapan Anda memadupadankan dia dengan paid promote atau endorse, dan kapan Anda memadupadankan dia dengan giveaway. Kapan Anda bebarengan melakukannya. Oke? Itu aja dari saya pada materi kali ini. Nah, nantikan video berikutnya.